Halo Sobat Siber sekalian, kembali lagi bersama saya Muhammad Abigail Putra Hadid sebagai host dan pembawa acara podcast Ngawangkong sampai beres, Kongres ya disingkatnya. Kali ini kita kedatangan tamu, seseorang yang bernama Dias Aftariansah. Beliau merupakan mahasiswa di Kota Bandung yang kerap aktif dalam kegiatan gerakan. Selamat datang Dias. Siap. Selamat datang, sehat ya Dias ya? Alhamdulillah sehat. Oke Dias. Ya, kali ini kita akan membahas tentang yang memang sedang panas sekarang, yang di berita-berita sekarang panas di berbagai penjuru Indonesia, terkait demo anarkis. Terkait demo anarkis. Ya. Boleh dijelaskan lah demo itu apa sih, Yas? Demo sendiri ya. Demo sendiri itu apa? Jelaskan dulu. Oke. Sebelum kita bahas sampai ke poin demo tadi ya, aku sebenarnya pengen ngebuat kita semua di sini paham bahwa arti dari demo ini, mengapa diperlukan dan urgensi dari demo ini itu apa. Oke. Dimulai dari kita bahas tentang negara kita dulu deh. Yang mana kan kalau kita lihat ya Bang, bahwa negara kita ini kan negara demokratis. Demokratis, Nah, oke. negara demokratis, negara demokrasi itu artinya apa sih? Oke. Itu kan kalau kita rujukannya menurut Abraham Lincoln ataupun kita lihat secara etimologi, demos dan kratos, di mana demos itu artinya negara dan kratos itu adalah kekuasaan rakyat dan kekuasaan itu sendiri. Nah, pada artinya bahwa demokrasi ini adalah suatu usaha di mana suatu negara dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Oke. Gitu. Nah, makanya memang salah satu ciri negara demokrasi itu adalah dengan adanya aksi massa atau demonstrasi itu sendiri. Oke. Nah, terus teman-teman nih juga harus tahu gitu, Bang. Kalau demonstrasi yang sering kita dengar itu, kalau rujukan secara etimologi bahasa nih ya, itu kan demos, demonstrate dari bahasa Latin Yunani. De yang itu artinya itu menunjukkan, dan juga monstrate itu yang artinya membuktikan dan juga melihatkan. Artinya bahwa demonstrate itu ketika sekarang kita lebih kenal dengan bahasa demonstrasi, itu adalah usaha sekelompok massa yang ingin menunjukkan. Apa yang ingin ditunjukkan? Sesuatu yang memang barangkali bagi mereka itu perlu untuk disuarakan agar semuanya tahu bahwa ada keresahan, ada aspirasi, ada yang ingin disampaikan oleh mereka. Nah, konsep demo yang memang sekarang kita tahu di zaman sekarang ini ya Bang, kalau yang aku lihat itu sudah menjadi salah satu standar tolak ukur bagi kita bernegara dan juga berbangsa. Karena kembali lagi gitu, aku teringat dengan salah satu adagium Bang, nama itu Vox Populi Vox Dei. Artinya itu suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Nah, ini menjadi salah satu landasan kenapa pada akhirnya ngomongin konsep demokrasi itu pasti harus ada yang namanya konsep demo, untuk menyuarakan pendapat, untuk menyuarakan pemikirannya, gitu Bang. Bahkan kan ini pun dikutip sama banyak ahli Bang. Salah satunya itu ada Robert Larriken. Robert Larriken itu kan bicara bahwa ketika kita sebagai seorang individu dalam bermasyarakat, itu ada yang namanya itu free will dan free act. Nah, konsepsi free will free act dalam individu bermasyarakat itu seperti apa sih Bang? Jadi free will free act itu adalah kebebasan seorang manusia dalam berkehendak, dalam bersuara, dan dalam bersikap Bang. Itu pun telah diatur di Magna Carta. Magna Carta itu adalah aturan yang memang membahas hak asasi manusia itu Bang. Nah, balik jauh daripada itu ya Bang, bahkan John Stuart Mill pun pernah berkata seorang manusia itu perlu yang namanya mengidentifikasikan, memanifestasikan apa itu konsep freedom speech. Jadi freedom speech itu kan Bang kebebasan bersuara ya. Nah, dan apa yang tadi saya ucapin itu Bang, kalau kita lihat itu semuanya adalah salah satu poin-poin yang mendukung dan juga menjadi karakteristik dari negara demokrasi seperti di Indonesia kita Bang. Iya. Karena memang negara kita adalah negara demokrasi ya. Iya, betul Bang. Dan lagi demo itu diperbolehkan di Indonesia ini kan. Iya, ya, kalau kita lihat tadi ya Bang, bicara tentang diperbolehkan atau tidak ya, kita merujuk kepada hierarki aturan hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Karena bicara konstitusi, aku meyakini per hari ini bahwa konstitusi Indonesia itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun hukum atau produk hukumnya baru Undang-Undang Dasar. Di situ telah dijelaskan di pasal 9 nomor 9 tahun 1998 yang berkata bahwasanya semua
masyarakat itu bebas untuk berpendapat. Berpendapat ya. Nah, itu kan ada pasalnya, ada legal standingnya bang Iya. di negara kita ini. Iya, memang. Itu bang. Memang. Kemudian memang demo itu kan diperbolehkan ya di dalam kegiatan kemasyarakatan sebagai warga negara Indonesia ya, yang terutama bahwa negara Indonesia itu negara demokratis. Betul. Kemudian akhir-akhir ini nih demo-demo yang kemarin-kemarin yang lagi panas nih, kan saya lihat tuh kayak anarkis, Iya. ada yang anarkis. Betul. Itu kenapa sih bisa pada saat menyampaikan aspirasi terjadi anarkis? Oke, gede bang ya. Kita sebenarnya bicara tentang ngomongin konsep anarkis itu adalah salah satu hal yang menarik bagi aku pribadi ya sebagai seorang mahasiswa, dan juga memang dengan kawan-kawan reng-rengan aku, para kolektif kolegial aku yang sering membahas terkait tentang arah gerakan-gerakan di mahasiswa di Indonesia itu Di sendiri. Indonesia, gitu. oke. Nah, gerakan anarkis kita harus pahami dari segi awal kelahirannya dulu deh bang. Oke, kelahirannya. Iya, kelahirannya. Sejarah, berarti kita ngomongin sejarah ya, ngomongin sejarah anarkis ya. deh, Bang, Oke. di sini. Nah, anarkisme pertama kali itu digagas ataupun diutarakan secara umum dan publik itu pertama kali itu oleh Pierre Joseph Prodoni atau dari kawan-kawan yang para mahasiswa jalanan itu pun aktivis jalanan itu bisa mengenal yang namanya itu Michael Bakunin. Michael Bakunin. Ya, Michael Bakunin kan di situ ada bukunya God and State kan, Tuhan dan Negara gitu. Jadi konsep konsep anarki ya, Bang. Konsep anarki yang dipahami oleh Michael Bakunin di situ adalah bagaimana seorang masyarakat ataupun individu masyarakat itu terbebas dari konsep struktural. Konsep struktural itu apa sih, Bang? Nah, jadi tidak ada otonomi ataupun tidak ada yang mengkontrol masyarakat secara berlebihan lah. Dalam pada artinya gitu. Mengapa Michael Bakunin di dalam bukunya itu God and State, Tuhan dan Negara, menyatakan bahwa manusia bisa merdeka ketika tidak ada negara dan agama. Karena baik Bakunin di situ menyatakan di pola pikirnya bahwa ternyata kita tuh belum menjadi manusia seutuhnya. Kita belum bisa menjadi manusia yang merdeka. Merdeka itu ketika kita tidak ada aturan, tidak ada batasan, tidak ada yang memang mengekang. Oke. Tapi pada artinya konsep seperti itu, Bang, disalahartikan. Disalahartikan, Iya, oke. karena kan kalau kita ketahui sendiri, ketika banyak orang yang merdeka tanpa ada batasan, maka saling membunuh, saling melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip melakukan Keji ya. kekeji dan kekerasan gitu ya, Bang. Itu kan diperbolehkan ya. Iya. Sama artinya kita mengambil kemerdekaan orang lain. Oh, betul. Nah, Betul. itu menjadi salah satu disorientasi dari pemikiran anarkis ini. Padahal Prodoni dan juga Bakunin di situ menjelaskan konsep anarkis itu adalah konsep solidaritas, konsep swadaya lokal yang dimana masyarakat itu tidak terbelenggu dengan aturan-aturan yang membuat mereka tidak bisa berekspresi. Oke. Yang aturan-aturan yang terlalu membuat manusia itu akhirnya dikerdilkan dan tidak bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh gitu, Bang. Oke. Nah, itu, Bang, anarkis itu sebenarnya konsep menentang akan hierarki struktural. Oke. Sederhananya itu doang, Bang. Sederhananya itu, oke. Ya, tapi akhirnya kan hari-hari ini gitu ya Oke, kita lihat. disalahartikan ya. Disalahartikan. Anarki itu artinya kita benci negara, Iya. kita benci agama gitu. Oke. Punya kesalahpahaman juga ya. Kesalahpahaman, Bang. Oke. Kalau bagi aku pribadi, karena memang kita melihat sejarah Michael Bakunin, Prodoni dan yang lain gitu kan. Itu dari tahun 1600-an yang sekarang udah tahun 2025 gitu ya, Bang. Makanya aku sering bilang ke kawan-kawan rekan sejawat aku bahwasanya ada salah satu yang memang menjadi salah satu ciri khas dari kita ya, Bang, sebagai mahasiswa gitu kan. Sendiri literasi, berdua diskusi, dan 3 turun aksi gitu. Nah, tapi pada akhirnya turun aksinya tuh yang seperti apa sih, Bang? Nah, itu dia. Gerakan anarkis kah? Gerakan yang memang benar menyuarakan kah? Demokratis kah? Atau bagaimana? Karena kalau kita lihat anarki, Bang, secara etimologi bahasa deh, anarki itu tuh artinya tidak. Oke. Terus juga kan arkis itu, Bang, artinya pemerintah. Oke. Anarki itu artinya tidak berpemerintah. Berpemerintahan itu. Iya, Tidak akhirnya berpemerintahan. menolak kekuasaan kan, Bang? Betul. Ya, menolak hierarki struktural tadi. Oke. Makanya teman-teman tuh juga agak harus juga lebih aware gitu bahwa apa sih perbedaannya anarki, anarko, anarkisme gitu kan. Ya, oke. Itu kan
topik yang sebenarnya Ya, seru memang gitu ya Bang. topik yang seru dan memang lagi panas juga Iya, akhir-akhir ini betul. kan. Mungkin saya juga kadang bingung juga mengapa setiap demo tuh terkadang selalu saja ada yang anarkis gitu. Mungkin bisa jadi karena banyaknya masyarakat, banyaknya massa yang mengikuti demo, jadi akhirnya tidak terstabil lah emosinya. Iya. Ada yang melonjak-lonjak dan ada yang terprovokasi akhirnya kan. Seperti yang kita ketahui bahwa di kepolisian sendiri ya untuk pengamanan demonstrasi itu kan ada di zona hijau, kuning, merah, mungkin Iya. abangnya tahu ya. Ada hijau, kuning, merah. Nah, yang hijau di mana tim negosiator dulu tuh biasanya terdiri dari campuran polwan dan polki, polisi laki-laki. Itu bernegosiasi dengan massa yang sedang demo bagaimana kelanjutannya, apakah ingin dipertemukan atau bagaimana. Betul. Kalau sudah udah ke arah pelemparan batu atau sedikit-sedikit anarkis sedikit lah ya. Gerakan-gerakan Itu sporadis ya. udah zona kuning lah. Betul. Udah zona kuning. Zona kuning di mana nanti tim negosiator itu kembali ke belakang lalu nanti ditutup sama tameng, pasukan yang bertameng. Nah, kemudian kalau misalkan sudah tidak bisa dikendalikan lagi, Sama HPP ya. ya, kalau misalkan sudah tidak bisa dikendalikan lagi masanya, semakin anarkis lagi, itu nanti turun PHH, Oh iya, pasukan PHH ya. pasukan anti huru-hara Pasukan anti itu. huru-hara. Biasanya itu dari kalangan Brimob ya. Betul. Jadi memang saya juga rada kurang paham nih, Kang. Jadi kenapa anarkis itu bisa terjadi pada saat demonstrasi seperti itu? Iya. Karena memang kalau misalkan pemicunya dari kepolisian, kepolisian kan punya zona hijau, kuning, merah gitu. Ada zonanya tersendiri gitu. Nggak langsung melemparkan gas air mata lah, bahasa kasarnya seperti itu. Gitu, Kang. Oke. Kalau Jadi, kalau kita lihat ya Bang ya, ngomongin tentang jenis aksi massa itu sebenarnya cuma dua kan Bang. Ya. Yang pertama jenis aksi sporadis dan kedua jenis aksi yang secara teratur. Nah, secara teratur ini kan pada artinya yang membahas secara social mapping nih. Kita melakukan konsolidasi, kita melakukan agenda setting, kita melakukan social mapping, apa yang memang ingin kita bawa, Ya. yang kita ingin ajukan ini ke siapa. Apakah ketika kita ingin turun aksi ini yang kita tuju ini adalah lembaga eksekutif kah, lembaga yudikatif kah, lembaga Legislatif legislatif. kah? Oke. Kalau ngomongin trias politika kan artinya ada 3 lembaga tersebut ya Bang. Baik. Nah, ketika kita ingin melakukan demo, aksi massa karena ingin menyuarakan ketidakadilan dan juga menyuarakan hak kita sebagai warga negara kepada presiden, salah satu contohnya yang memang notabene-nya itu ada di lembaga eksekutif. Artinya yang kita lakukan itu adalah aksi massa eksekutif review. Oke. Nah, executive review pernah dilakukan di Indonesia? Pernah. Tahun 1998. Oke. Nah, terus yang sekarang sering terjadi aksi massa itu apa? Nah, aksi massa yang sering terjadi di Indonesia per hari ini itu adalah aksi massa legislative review. Legislative review. Nah, karena kalau kita lihat legislatif tiga tersebut DPR, MPR dan DPD menjadi sasaran bagi aksi massa. Oke, untuk akhir-akhir ini ya. Betul. Yang lagi panas-panas ini. Yudikatif di yudikatif review pernah nggak judicial review dilakukan di Indonesia? Pernah juga ketika kemarin salah satunya sebelum pencalonan ataupun sebelum adanya Oh, pemilihan iya, presiden. iya, iya, iya. Makanya Iya, saya kan ingat, ada saya ingat. ganyang Oke. MK, Ya, ganyang ya. KY, Betul, ya kan? betul, Nah betul. itu kan itu salah satunya gitu Bang. Nah pada artinya ini menjadi salah satu pondasi ketika masyarakat harus mengetahui mahasiswa ketika turun aksi demo itu tidak langsung serta merta semata-mata langsung gerak aksi turun jalanan Iya, one iya. komando gitu kan, enggak Bang, tapi memang kita melalui prosedural juga Bang. Prosedural, oke. Iya, konsolidasi secara teratur, dimulai dari konsolwil, konsolidasi wilayah, terus nanti ada konsolnas, konsolidasi nasional. Pada akhirnya kita nanti bisa melakukan cipta kondisi bagaimana ada yang di lapangan dan juga di situ kita bisa memastikan bahwa Oke. tuntutan kita itu satu narasi, satu resonansi untuk kemaslahatan masyarakat yang adil dan makmur tadi Bang. Oke. Terus kalau misalkan pertanyaan Abang tadi, mana sih kok tiba-tiba suka ada timbul gerakan-gerakan Iya, ada timbul sporadis seperti dari itu. anarkis gitu ya Bang. Gini Bang, aku memandang bahwa gerakan-gerakan tersebut itu seperti kalau kita makan makanan sehari-hari deh Bang ya, tanpa ada rasanya, tanpa ada bumbu-bumbu pedas itu Hambar. kita kurang ya Bang. Hambar ya Bang. Oke. Nah, Saya ngerti konsepnya. Oke. Jadi kan kalau makan sesuatu, apalagi kita orang Asia nih, orang Iya. Indonesia yang notabene-nya itu Ya pasti ada asin, perlu ada rempah-rempah ada nih. manis, ya. Rasa rempah-rempah. Oke. Itu kan rempah-rempah ini yang mengakibatkan VOC dan juga Jepang, Belanda, orang Eropa datang ke datang ke sini. Datang ke sini kan, Bang. Oke. Oke. Nah, artinya
Nah, rempah-rempah ini nih yang tetap harus ada di aksi, Bang. Tidak membenarkan juga ketika ada aksi yang memang melakukan gerakan sporadis dan juga gerakan yang merusak fasilitas umum, karena memang itu di luar konteks dari fokus kita untuk mengawal suara kita dan juga mengawal tuntutan kita. Karena khawatirnya ada isu shifting. Isu shifting ini kan adalah pengalihan isu yang dilakukan oleh beberapa segelintir orang yang akhirnya membuat aksi massa ini tercoreng. Nah, makanya kan tetap, Bang, saya tidak membenarkan bahwa ada gerakan sporadis ketika aksi, karena memang fokus kita di situ adalah agar tuntutan kita didengar dan tuntutan kita diamini. Namun ketika memang ada beberapa segmentase tuntutan kita tidak didengar, tidak diakomodasi, bahkan tidak diindahkan sama sekali, maka salah satu caranya itu adalah melakukan gerakan-gerakan sporadis seperti itu tuh, Bang. Yang memang kalau kita ngomongin dalang ataupun memang kenapa hal itu bisa terjadi, itu lahir dari rahim yang organik, Bang. Kalau kita ngomongin tentang Antonio Gramsci, ngomongin tentang hegemoni massa, dan juga kenapa sih mahasiswa itu banyak yang memang menjadi anarkis dan yang lainnya gitu, Bang. Kembali lagi, Bang, itu adalah orang-orang yang lahir secara organik. Kita tidak bisa mengontrol, siapapun tidak bisa mengontrol. Betul. Itu yang saya maksud tadi. Iya, karena kembali lagi itu kan hasil dari mereka bersafari, berkelana ketika membaca buku 1, membaca 2, 3, 4 gitu, Bang. Dan pada akhirnya mereka di situ bebas merdeka untuk berpikir gitu, Bang. Nah, kalau misalkan aku sering ngobrol sama kawan-kawan aku yang memang ada di lingkar juga ya, Bang, dan jaringan-jaringan seperti itu, yang aku amini dan yang aku suka dari mereka adalah ada satu pemikiran yang aku suka dari mereka, Bang. Mereka berkata seperti ini, Bang, bahwa revolusi atau kemerdekaan sejati bukan lahir dari hal-hal berkompromi. Lalu mereka menambahkan lagi, Bang, ada penegasan di sana. Nah, penegasannya seperti ini, Bang, bahwa ketika kita ingin melakukan kemerdekaan, ingin melakukan hal-hal yang bisa menetapkan dan juga apa ya bahasanya itu, Bang, keadilan di Indonesia gitu ya, Bang. Gerakan-gerakan untuk menuju keadilan itu dilahirkan dari aksi massa, bukan dari hal-hal hasil rapat dengan elit di atas meja. Nah itu, Bang. Ini kan pola pikir Tan Malaka yang dikembangkan ya, Bang, dikembangkan dan akhirnya menjadi pondasi ataupun tujuan dari mereka-mereka ini, Bang. Jadi bisa diartikan secara singkat mungkin ya, demonstrasi itu adalah suatu media untuk pengontrol para pemerintah. Mungkin bisa diartikan seperti itu. Sebut mengontrol sih, kalau tadi rujukannya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan ketika pemerintah di situ sudah di luar koridor, di luar arah jalan, maka yang perlu untuk didengarkan adalah suara Tuhan rakyat tadi. Tuhannya mana? Ya rakyat tadi. Gitu, Bang. Maka di sini ada yang namanya itu masyarakat sebagai penentu dan juga sebagai pengontrol gerak pemerintah. Ketika masyarakat di situ akhirnya tidak berani, yang ada nanti malah menjadi negara yang holokrasi, bukan lagi demokrasi, Bang. Jadi holokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat dan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tapi rakyatnya itu adalah rakyat yang mohon maaf tanda kutip secara indeks pengembangan masyarakatnya, IPM-nya ataupun pengetahuannya itu di bawah, Bang. Jadi artinya masyarakat yang dalam tanda kutip kita pakai bahasa Rocky Gerung ya, dungu gitu, Bang. Masyarakat yang dungu. Nah, jangan sampai Indonesia yang sudah jadi demokrasi ini malah degradasi ini menjadi negara yang holokrasi.